Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihhu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat UM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada hari ini, di Indonesia maupun di luar atau di mancanegara, alhamdulillah hari ini kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa merasakan nikmatnya Islam, ya, nikmatnya iman, ya, merasakan nikmatnya kesehatan maupun nikmat yang lainnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga kita bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atas petunjuknya, atas bimbingannya, sehingga kita hari ini mendapatkan kesempurnaan hidup, ya, dengan bimbingan, dengan petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an, merupakan firman Allah, wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maupun hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat UM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita tidak bisa dilepaskan dari dua hal, ya, senang, sedih, ya, kemudian siang, kemudian malam, ya, kemudian besar, kecil, ya, sabar dan syukur. Nah, sahabat UM, hari ini kita mendapat kabar bahwa, ya, banyak sekali, ya, ujian yang ditimpakan, ya, atas negeri kita hari ini, atas saudara-saudara kita kaum muslimin. Ya, kemarin kita baru dengar, ya, di Semeru, ya, Gunung Semeru meletus, sehingga berdampak kepada banyaknya korban. Ya, taruhlah data yang terakhir dirilis itu 14 orang meninggal dan yang lainnya luka-luka. Belum habis Semeru, ya, kemudian kita dengar juga bahwa di Bima, ya, ada banjir bandang, di Sulawesi Selatan ada juga banjir bandang. Tentu kita sebagai saudara, ya, mukminin mendoakan saudara-saudara kita, dan kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air kita juga turut prihatin atas musibah ini, ya, dan terhadap saudara-saudara mukmin tentu musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebagai ujian buat kita semuanya. Selama kita ikhlas menjalaninya, selama kita kemudian ridho menjalaninya, segala musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu akan menaikkan keimanan kita. Insyaallah itu akan menaikkan posisi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, bagaimana karakter orang-orang yang beriman, ya, disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaba li amril mu'min, sungguh sangat mengagumkan orang-orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu khairun, segala urusan orang-orang yang beriman itu semuanya menjadi baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada keadaan yang demikian itu kecuali orang-orang yang beriman, ya. In asabat khuf syarra usyakara, jika dia ditimpakan kemudahan, ditimpakan kelapangan, ditimpakan hal-hal yang membuatnya senang, membuatnya gembira, maka dia syakara, dia bersyukur, fakana khairul lahu, dan itu menjadi kebaikan buat dirinya. Wa in asabathum darra, dan jika dia ditimpakan kesulitan, kepayahan, kepenatan, maka dia sobaro, dia bersabar, fakana khairul lahu, dan itu juga menjadi baik buat dirinya. Maka sahabat UM yang hari ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala hari ini diuji dengan meletusnya Gunung Semeru, hari ini yang diuji dengan banjir bandang di Bima, hari ini yang diuji dengan banjir bandang di Sulawesi Selatan, maupun saudara-saudara kita yang lainnya tentunya, yang diuji dengan musibah-musibah yang membuat hatinya tidak tenang, membuat hatinya sengsara, membuat jiwanya gundah gelana. Ini merupakan hal yang memang lumrah Allah berikan kepada setiap manusia, ya. Tetapi terhadap orang-orang yang beriman, maka orang beriman meyakini bahwa ini adalah ujian buat dirinya.
Ya, sebagaimana tadi ya, kita ini diuji dengan kesenangan syarra'i wad dharra'i, ya, kesenangan dan kepayahan, ya. Ya, jadi senang kita bersyukur, payah kepayahan, keletihan, kepenatan kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 155, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya dengan sebuah ayat yang menerangkan bahwa kita ini diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus wat thamarat wa basyiris sabirin. Dan sesungguhnya kami akan berikan ujian kepadamu minal khauf, ya, dari ketakutan-ketakutan. Hari ini kita sudah lihat ya bagaimana ya kemudian penduduk masyarakat ya yang dekat dengan Gunung Semeru, bagaimana mereka ditimpa dengan ketakutan-ketakutan, ya. Ketakutan terdampak dengan debu atau dengan abunya yang panas, dengan laharnya yang panas dan yang lainnya. Ya, mereka ketakutan, mereka bahkan sampai mengungsi karena saking takutnya, saking khawatirnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya itu, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian itu tidak hanya minal khauf, tidak hanya ketakutan, tapi kemudian wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat. Tetapi kemudian ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, Allah berikan ketakutan, Allah berikan kelaparan, Allah berikan kekurangan harta, jiwa maupun buah-buahan. Ya, tentu ini tanggung jawab pemerintah ya. Hari ini Semeru sudah banyak ya memakan korban. Maka pemerintah hari ini harus berusaha menenangkan warganya, menenangkan rakyatnya, dan kemudian memberikan segala kebutuhan mereka. Toh mereka hari ini tidak bisa kembali ke rumah mereka, tidak bisa kembali mengais rezeki seperti biasa. Mereka hari ini ya kekurangan harta, kelaparan lah, taruh seperti itu. Maka tanggung jawab pemerintah ya untuk menjadikan mereka untuk tenang, menjadikan mereka cukup dalam masalah materi, kebutuhan makanan ya dan yang lainnya. Selain juga mungkin tanggung jawab juga saudara-saudara kita kaum muslimin ya yang hari ini berusaha membantu penderitaan daripada mereka semuanya. Ya, dengan memberikan mereka kebutuhan-kebutuhan terkait dengan makanan maupun yang lainnya. Kemudian, ya sahabat UM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika orang-orang beriman itu kemudian dia sabar terkait dengan apa yang menimpa mereka, apa musibah yang datang menghampiri mereka, maka kabar gembiranya Allah sampaikan dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, bagaimana Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita semuanya, orang-orang yang ridho, orang-orang yang ikhlas ya terhadap ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan ridho terhadap dirinya. Dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, inna idhamal jazaa'i ma'al idhamal bala'i, ya. Sesungguhnya pahala yang besar didapatkan oleh seseorang melalui cobaan yang besar juga. Ya, hari ini diuji besar ya, diuji besar ya, mungkin kehilangan rumah, kehilangan harta, kehilangan keluarga. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Ya, inna idhamal jazaa'i ma'a idhamal bala. Sesungguhnya pahala yang besar itu berserta dengan besarnya juga ujian cobaan yang menimpa dirinya. Jadi jangan salah ya, jangan salah ketika kita mendapatkan ujian yang besar, ketika kita mendapatkan cobaan yang besar, maka pada hakikatnya Allah sedang memberikan ujian, dan kalau kita mampu ya melewatinya, maka akan mendapatkan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kelanjutan hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, wa innallaha idza ahabba qauman, dan ya Allah jika mencintai sebuah kaum, mencintai seseorang, maka ibtadahum, maka akan diberinya dengan ujian-ujian. Ya. Allah cinta kita, maka akan diberikan ujian dengan bentuk apapun. Ya. Dengan apapun yang memang Allah berikan kepada kita. Ya. Karena Allah sayang terhadap kita, Allah cinta terhadap kita. Maka ujian yang datang terhadap kita, baik terkait dengan musibah maupun yang lain, itu adalah bentuk rasa sayang Allah Subhanahu wa taala.
Ya, bisa jadi ujian yang menimpa hari ini dengan adanya gunung meletus, ya, banjir bandang, gitu ya. Maka itu adalah bentuk kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Jangan-jangan kita jauh daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan jauh kita daripada tuntunan Rasulullah SAW. Maka teguran, salah satu bentuk rasa sayang Allah Subhanahu wa taala adalah dengan diberikannya ujian, yang kemudian dengan ujian itu bisa mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai kaum, mencintai seseorang, maka ibtalahum, maka akan diberikannya kepadanya ujian. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa dirinya ridho terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun ridho terhadap dirinya. Barang siapa yang ridho terhadap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun, ya, maka falahu ridho, maka sesungguhnya Allah pun ridho terhadap dirinya. Wa man sakhita falahu sukhtu. Dan barang siapa kemudian dia tidak ridho tapi kemudian dia murka, marah terhadap ketentuan Allah, marah terhadap ujian yang Allah berikan, tidak terima terhadap ujian yang Allah berikan, maka kata Rasulullah SAW menggambarkan sifat Allah, falahu sukhtu, maka Allah pun akan marah terhadap dirinya. Maka sahabat umum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian menunjukkan rasa sayang, rasa cinta Allah kepada kita semuanya dengan bentuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ujian itu bentuknya pasti kita sanggup melaluinya. Sebagaimana ya di dalam Al-Qur'an, ya, surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah akan menguji orang itu berdasarkan kesanggupannya. Kadarnya tidak mungkin melebihi batas kesanggupan daripada orang yang akan diberikan ujian tersebut. Ya, jadi yang pertama, ujian itu adalah sebagai bentuk kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberikan dalam bentuk ujian ini. Ya, karena para ulama mengatakan, ya, bahwa kita sabar itu dalam 3 perkara. Para ulama mengatakan sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita bersabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan haji, maupun melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum-hukum Allah syariat yang lainnya. Sejauh mana kita taat terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka itulah sabar yang pertama. Yang kedua adalah sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu menjauhi zina, menjauhi khamar, menjauhi yang memang menimbulkan kemurkaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sabar itu bentuknya adalah sabar dalam menghadapi musibah, ya, ujian yang diberikan Allah kepada kita. Dan sabar dalam perkara atau definisi yang ketiga ini, menghadapi musibah, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sebagai bentuk rasa cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Mungkin tanpa kita sadari kita jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari kita jauh dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita sadari kita banyak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari banyak kita mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari kita berbuat maksiat, berbuat dosa yang kemudian menimbulkan murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana Allah, ya, kemudian menyayangi kita, maka diberikannya ujian kepada kita agar kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali mentaati, mencontoh apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini, ya, sahabat umum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini segala ujian yang datang kepada kita, ya, saudara-saudara mukmin, saudara-saudara sebangsa yang hari ini mengalami musibah, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini adalah kasih sayang kepada kita semuanya, ya. Bisa jadi sangat mengguncang kita semuanya, namun dengan ada ujian ini maka kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka sangat penting kita sabar, ya. Sangat penting kita ridho terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala. Karena keridhoan itulah yang menimbulkan keridhoan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dengan ketentuan Allah, ikhlas dengan takdir daripada Allah, maka menimbulkan kecintaan, keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab, ya, dalam kitab Miftak al-Amal al-Islam pernah mengatakan bahwa, ya, Umar bin Khattab, ya, jika andaikan, ya, Umar bin Khattab mengatakan andaikan syukur dan sabar itu adalah dua tunggangan, ya, dua tunggangan yang harus dikendarainya, maka kata Umar bin Khattab, saya terserah di antara keduanya mau milih yang mana saja. Memilih yang syukur, memilih yang sabar di antara keduanya itu, ya, maka adalah merupakan perkara yang utama, ya. Jadi ketika senang kita bersyukur, ketika susah kita bersabar. Dan Umar bin Khattab melihat syukur dan sabar ini adalah dua perkara yang sangat mulia, sehingga dia katakan kalau syukur dan sabar itu dua tunggangan, maka saya tidak peduli menunggangi yang mana. Maka sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musibah ini membawa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada rakyat yang ditimpa musibah, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada pemerintah yang hari ini bersusah payah untuk membantu mereka, kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan hukum Allah, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan menyelamatkan negeri ini. Insyaallah Allah akan menyelamatkan Indonesia dengan tegaknya hukum aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu sombong menentang Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu sombong untuk kemudian tidak mau, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena solusi terhadap kehidupan berbangsa dan negara, termasuk segala musibah yang datang ini, itu adalah dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kepada rakyat, kepada warga negara, kepada saudara-saudaraku kaum muslimin maupun saudaraku berbangsa dan negara, ya, ketika hari ini antum semuanya, ya, menghadapi ujian yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala, menghadapi ujian yang mungkin memberatkan hati, ya, memberatkan hati antum semuanya, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ridho menerima segala takdirnya, kita ridho menerima segala ketentuannya. Semoga mudah-mudahan itu membawa keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita sabar dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Kita sabar menghadapi cobaan-cobaan tersebut, sebagaimana dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bersabar dan kembali kuatkan kesabaran kalian. Maknanya dalam kehidupan ini butuh banyak kesabaran dalam menghadapinya. Banyak ujian yang Allah berikan kepada kita agar kita lulus dalam kehidupan di dunia ini. Banyak ujian yang diberikan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang mukmin yang kuat. Dan orang-orang yang kuat itulah orang-orang yang bisa mengemban perjuangan ini. Banyak ujian ini justru mendewasakan kita, justru mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pilihan lain, ya. Ketika musibah itu datang, ketika ujian itu datang, maka kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Isbiru wasabiru, sabar dan kembali kuatkan kesabaran kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita di atas ujian-ujian ini. Dan kemudian ketika kita ikhlas, ridho dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semoga, ya, Allah Subhanahu wa taala meridhoi juga langkah-langkah kita, meridhoi juga setiap usaha-usaha kita. Nah, terakhir, ya, sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berduka atas segala musibah yang menimpa hari ini, bangsa menimpa hari ini, rakyat dan negara bangsa di Indonesia ini, baik di Semeru, di NTB, Sulawesi Selatan maupun daerah-daerah yang lainnya yang terdampak dengan musibah. Kita hari ini berduka, ya, ikut berbelasungkawa terkait dengan musibah tersebut. Dan hari ini kewajiban kita, mudah-mudahan kita bisa membantu saudara-saudara kita semuanya. Dan insya Allah UIM Channel menggalang dana untuk musibah
musibah di Semeru, musibah di Bima maupun yang lainnya. Silahkan saudara-saudaraku semuanya, jika ingin membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, maka bisa menyalurkan melalui UIM Channel. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.